Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Vita Rahma dengan NPM A1M020055. Saya berasal dari kelas 4A. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Pokok pembahasan bab 10, yang A ada pembiayaan, yang B manajemen sarana dan prasarana. A. Manajemen pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian yaitu sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising price. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang kedua adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Peraturan perundang-undangan. B. Dasar filosofis. 3. Sumber keuangan sekolah. Menurut Anang Fata, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yaitu sumber keuangan sekolah terdapat dari Pemda, pemerintah pusat, siswa, kelompok masyarakat, alumni, orang tua, yayasan, pengusaha, dan lain-lainnya. 4. Kategori pembiayaan pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. 2. Indirect cost. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dikatakan sebagai biaya publik, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk sekolah anaknya. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. D. Menggambar target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Dasini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Dalam suatu kegiatan, bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Rue, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan.
Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana. 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasha, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas profesi belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka dijelaskan suatu rencana dapat dilihat pada 1. Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. 2. Jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Petugas pelaksanaan, misalnya guru, karyawan, dan lainnya. 4. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 5. Kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. 6. Realistis, artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman atau standar. Jenis, kualitas, dan kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang habis pakai, seperti menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. 2. Barang tidak habis pakai, seperti menganalisis atau menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. B. Barang tidak bergerak. 1. Tanah, seperti menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. 2. Bangunan, seperti menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti, mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, halaman luasnya, kondisi, situasi, status, perizinan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Burnawi sebagai berikut, yaitu pengadaan sarpas. Yang pertama itu penyewaan, pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, dan lainnya. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Burnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Burnawi adalah sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Burnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan
pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai berikut. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan. D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Burnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Burnawi adalah sebagai berikut. A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, melebihi atau rusak. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. C. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak berguna lagi. Syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapus menurut Suharsini. A. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. B. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga melupakan pemborosan. C. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaannya. Terima kasih, itulah yang saya jelaskan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.